Emang boleh, tiba-tiba pengen pergi ke sawah sekaligus nostalgia karena banyak kenangannya. Halo, jadi ini aku dari kemarin-kemarin emang lagi pengen banget ikut mamah ke sawah. Namanya Sawah Cipaas. Ditemani sama si bungsu, juga temannya. Kali ini beda lagi teman si bungsu yang ikut. Yang ini namanya Dea. Perjalanan ke sawah Cipaas ini kita ambil jalan Gunung Gajah. Jalan yang sama kalau kita mau ke Huma. Kalau teman-teman pernah nonton videonya, pasti tahu. Kalau ada yang belum tahu, tonton aja di kumpulan video akun ini. Bantu support juga ya. Udah sampai Bedeng Hiji, jalan ke Huma sebelah sana lurus terus. Kalau ke sawah, jalannya belok ke arah kanan dari sini. Kita singgah dulu di warung buat beli jajanan. Langsung aja kita melanjutkan perjalanan. Dari sini kita akan disuguhkan jalan dengan pemandangan pohon karet sama pohon alba. Beda sama jalan ke Huma ya. Kalau ke Huma kan jalannya banyak tanjakan. Jalan besar juga karena kan buat keluar masuk mobil. Kalau ke sawah kita lewat jalan setapak kayak gini. Jalannya juga lurus, gak terlalu banyak tanjakan. Nah, kan bisa dilihat pemandangan di sini banyak pohon karet sama pohon alba yang berseberangan tersusun rapih juga. Ini posisi aku ada di tengah-tengahnya. Sambil cerita juga, aku itu udah lama gak pergi ke sawah Cipaas. Karena ada kesibukan lain. Waktu ke Huma juga, untungnya aku ada kesempatan bisa ke sana. Jadi ketagihan kan kalau udah dimulai suka petualangan lagi. Ya gini, aku jadi pengen ikut mamah bapak ke Huma ataupun ke sawah. Kalau ke Cipaas kayaknya terakhir SMP atau SMK, lupa lagi waktu itu. Dan kali ini ada kesempatan ikut sama mama. Kebetulan lagi libur kerja juga dan mama emang lagi ada kerjaan di sana. Sekaligus aku mau bantu-bantu. Kata mama ada kerjaan marel sama pengen explore juga di sana. Yang kata mama ada pohon cabe, terong, pepaya, jambu dan banyak lagi. Yang terpenting kangen juga sih, udah lama gak kesana. Kalau dulu bukan kesini jalannya, tapi lewat Jalan Kubang. Jalan Kubang itu dari rumah deket, tinggal nyebrang. Tapi resiko jalannya nanjak terus dan selalu banyak nyamuk. Bisa disebut jalan pintas. Dulu sering jalan sana karena lebih deket juga. Dulu mah udah jadi kebiasaan. Kalau bahasa Sundanya mah udah jadi pengulinan. Lewat Jalan Kubang. Sekarang mah jarang ada yang lewat sana. Udah bala sama gawir jalannya. Lebih nyaman lewat sini karena bisa masuk motor juga. Kayaknya ini lagi ada penebangan pohon alba deh. Banyak batang sisanya. Di tengah perjalanan kita nemuin ini. Namanya suung kakabun beracun. Di sini aku ngambil pohon alba buat dijadiin tongkat di perjalanan. Gak taunya udah mau nyampe aja di sawah. Kirain masih jauh karena aku gak tahu juga kalau jalan lewat sini. Jauh sih, tapi lumayan gak terasa capek karena gak banyak tanjakan. Sampai juga guys. Nah ini dia sawah Cipaas guys. Sawahnya kering lagi musim kemarau. Lanjut aja kita menuju saungnya. Banyak dipenuhi tanaman. Jadi maklum ya kalau tempatnya kayak gini karena jarang keurus juga. Mama sama bapaknya banyak kerjaan di tempat lain. Tapi bagus loh, di sini tanamannya pada subur dan berbuah banyak. Nah, di saung ini kita simpan barang-barang dulu sekaligus istirahat juga. Ini si bungsu belum apa-apa udah mengeksplor duluan karena kepengen langsung ngambil jambu di sini sampai berebut. Jambunya berbuah banyak. Sayangnya pohonnya tinggi jadi agak susah sama gak ada gantar juga. Akhirnya dapet juga, malah kesemak-semak jatuhnya. Di sini juga ada pohon jeruk yang berbuah banyak. Di bawahnya ada pohon jambu yang tadi. Banyak kan buahnya, udah pada mateng pula. Sayangnya tumbuh di sawah, bukan dekat rumah. Di bawah pohon jambu ini juga terdapat banyak tanaman. Seperti cabai,
terong, pisang, pepaya, masih banyak lagi yang pada subur dan berbuah banyak. Alhamdulillah ya, kalau seperti ini kan kita juga bisa jual lagi dan berbagi sama orang lain. Nah, kalau dulu itu saungnya di sekitar pohon mangga ini. Udah gede pohonnya sekarang mah. Di sekitarnya juga banyak ditanami tanaman terong yang berbuah banyak juga. Alhamdulillah ya. Di sini aku lihatnya jadi nostalgia banget. Inget dulu di sini banyak banget kenangannya. Walaupun ada perubahan, tapi rasa kenangannya masih sama. Untuk anak dan cucu Mak Sulamah sama almarhum Abah Oding, kapan kalian bisa kesini lagi? Kalian gak kangen gitu bisa kumpul bareng di sini kayak dulu? Dulu sering banget kumpul. Kalau aku pernah sampai nginep juga, masih kerasa banget kehangatan suasana dulu di sini. Rasanya sedih juga sekarang mah udah beda zamannya. Sambil nostalgia, di sini aku sama Bungsu dan Dea makan jambu yang tadi. Lanjut kita mau eksplor ke wahangan di bawah sawah. Karena kering sawahnya, jadi aku lari-lari deh. Kalau ada sawahnya mah ini itu agak jauh ke wahangan. Karena harus lewatin galengan dulu, jadi jalannya berkeliling sawah. Hitung-hitung sambil main karena bebas juga. Ternyata sungainya kering guys, dan bala juga. Udah gak kayak dulu, tapi dilihatnya ada perasaan nostalgia melekat banget di sini. Lanjut, Bungsu langsung jalan-jalan mengeksplor wahangannya. Sementara itu, aku nungguin di bawah pohon pisang ini. Sambil nostalgia, dulu di sini jadi tempat main aku sama adik-adik aku. Aku itu punya adik perempuan 2, si Bungsu sama satu lagi. Gak beda jauh umurnya sama aku, tapi dia udah menghadap Sang Pencipta duluan. Dia udah tenang di sana. Minta doanya juga ya teman-teman buat adik aku. Nah, pohon jambu ini jadi saksi kebersamaan kita bertiga. Dulu sering main di pohon ini. Pokoknya banyak banget kenangan kita bertiga di sawah Cipaas ini. Kangen banget momennya. Lanjut di sini Mamah lagi bersihin celana Bungsu yang banyak harganya. Karena tadi ngambil jambu di bawah pohonnya bala banget rumputnya. Lanjut aku mau ambil daun pisang dulu buat jadi wadah untuk kita makan. Ini kita makannya gak di saung ya, tapi aku pengen makannya di tengah sawah. Biar lebih luas dan kayaknya jauh lebih nyaman. Ditambah suasana yang bikin betah, sekaligus angin yang ngegelebug. Tenang aja gak panas kok, karena masih pagi juga, belum terlalu terik mataharinya. Sebelum itu aku siapin tempatnya dulu. Pakai barang seadanya aja, yang penting makannya nyaman. Lagi pula di sini tempatnya bersih. Bisa dibayangkan gimana suasana kita makan di sini. Mahal loh tempat kayak gini itu. Bisa jadi momen juga karena kalau udah jadi sawah lagi mana bisa kayak gini. Hayu gaskeun kita makan. Lihat kan pasti enakeun suasana kayak gini tuh susah kalau kita gak maksain mah. Di sini bebas mau ngelamun atau berteriak pun gak akan ada yang marah. Tiis ceuli herang panuntea. Jauh dari keramaian. Sebelum makan, Mama cerita kalau dulu waktu aku masih kecil, baru belajar jalan, udah dibawa ke huma di gunung itu. Sama Mama digendong sambil kerja. Pantes aja udah biasa diajak petualangan kayak gini. Lanjut kita makan dulu. Makan seadanya juga udah raoseun. Di sawah itu kalau ada makanan pasti rasanya jauh lebih nikmat. Selesai makan dan istirahat dulu. Lanjut di sini aku bantuin Mamah marel sawah. Marel itu kerjanya ngored rumput-rumput yang ada di sekitar galengan sawah. Karena kan sawahnya udah lama kering. Kebetulan kemarin-kemarin ada hujan. Jadi sama Mamah Bapak mau dibuat sawah lagi. Sebelum itu kita bersihin dulu rumput-rumput yang ada di tanahnya. Supaya gak terlalu bala kalau nanti udah ada airnya ke sawah. Jadi lebih gampang buat galengan sawahnya lagi. Doain ya semoga cepat ada airnya lagi supaya bisa dipakai lagi sawahnya
dan bisa menanam padi kembali. Karena udah lama juga sawah ini kering kekurangan air. Kan kalau jadi sawah lagi bisa menghasilkan padi dan jadi beras buat kita makan juga. Di tempat kalian pada kekeringan air juga gak sih? Kalian ada yang pernah marel sawah kayak gini gak guys? Kalau aku, ini adalah momen pertama aku bantuin mamah marel. Aku juga baru tahu kalau ini namanya marel. Setahu aku kerjaannya ngoret doang. Taunya ada sebutan lain. Emang kerjaannya ngoret, tapi banyak versi sebutannya kayaknya ini. Yang tahu khusus bahasa para petani nih. Makanya harus banyak belajar buat nambahin ilmu pengetahuan dan pengalamannya juga. Aku juga belum terlalu bisa ngoret, tapi demi bantu orang tua, aku harus bisa. Di sini juga aku sambil tanya-tanya sama mama soal pekerjaan ini. Sementara bungsu malah asik main anyang-anyangan. Bungsu mah kalau ke rumah atau ke sawah suka ngajakin temennya itu kayaknya supaya bisa main-main kayak gini. Tapi seru juga sih kelihatannya daripada main HP terus. Kalau di tempat kayak gini lebih banyak juga bahan-bahan untuk dijadikan anyang-anyangannya. Contohnya ini, bungsu nyari bahan-bahan kayak gini. Ceritanya ini lagi jualan makanan yang berbagai variasi, entah apa namanya. Aku di sini cuma menyimak kegiatan mereka. Setelah selesai semuanya, kita istirahat dulu di saung. Kita mau ngerujak buah pepaya. Ini aku ngambil dulu buahnya yang ada di depan saung. Pas udah beres diambil malah gak jadi ngerujak pepaya. Karena males ngupas. Salahnya aku juga ngambilnya yang besar. Jadinya kita ngerujak mangga yang tadi dibawa mamah dari rumah. Mana satu kecil lagi, lucu ya kita. Lanjut lagi, belum ada capeknya, aku langsung keliling kebun di sekitar saung buat metik cabe sama terong. Nah, ini tujuan aku ikut mamah ke sawah. Karena mamah sering bawa cabe sama terong banyak dari sawah. Jadinya aku penasaran seperti apa sih kebunnya. Taunya pas udah sampai emang sih tanaman cabe sama terongnya penuh mengelilingi saung. Selain tanaman cabe sama terong juga ternyata banyak tanaman lain. Ini aku ditemani sama Dea ya. Soalnya mama sama bungsu lagi istirahat di saung. Aku ajak Dea karena dia dari pagi pengen banget metik cabe. Sama suka katanya lihat aku buat video. Jadi sekalian aja bantuin aku. Dea jadi kameramennya. Makasih ya Dea. Lanjut lagi. Kalian jangan salpok ya suasana kebunnya kayak gini. Sama tanaman cabenya juga udah berkurang. Dan lebih banyak yang udah merah sama udah kering juga. Karena ini sisa dari petikan mamah dari kemarin-kemarin. Belum lama mamah metik. Sekarang dipetik lagi sama aku. Lumayan cabenya walaupun kecil-kecil tapi pedes. Kayak omongannya tetangga. Yang udah kering ini bisa kita jadikan benih lagi buat ditanam kembali. Maaf ya guys kalau cara metik aku kayak gini. Emang gak terbiasa. Gak apa-apa lah ya. Yang penting cabenya tetap aman dan masih bisa berbuah lagi. Lumayan loh cabenya buat dibawa ke rumah. Ini Dea juga metik sama buat dibawa untuk ibunya. Metik-metik kayak gini seru juga. Cuman ini dalam keadaan panas karena siang hari, ditambah banyak rumput liar sama posisi cabenya gak berurutan. Jadi aku juga agak bingung cari cabenya. Banyak yang kelewat karena gak kelihatan tadinya. Aku juga metik terong yang kelihatan doang sih, gak semuanya. Sama cabe juga semampunya aku aja petiknya. Ditambah ini tangan aku udah berasa panas karena cabe. Banyak nyamuk yang gak kerasa tahu-tahu udah nempel aja di tangan. Kalian ada yang sama gak sih kayak aku? Akhir-akhir ini lagi suka berpetualang gitu. Semisalnya apa aja yang penting bisa mengeksplor dunia luar. Cari pengalaman dan pengetahuan baru.
Kalau petualang kayak gini tuh lebih leluasa mau ngapain aja. Lebih santai, berasa gak ada beban gitu. Lepas, bebas semuanya. Apalagi kalau suasana petualangannya seperti ke kebun, sawah, rumah, gunung, pokoknya ke alam deh. Ditambah lagi kalau bisa kumpul bareng keluarga. Makin betah gitu, suka gak mau pulang lagi ke rumah. Soalnya agak susah cari kedamaian kalau bukan dari tempat kayak gini. Apalagi kalau disuguhi dengan banyak tanaman-tanaman yang subur. Cuman minusnya di sawah ini daerah legokan gunung. Jadi susah sinyal banget. Beda sama di Huma, kan di atas gunung jadi banyak sinyalnya. Gak terasa ya aku petik cabenya lumayan lama juga. Dapat segini banyak, alhamdulillah buat nyetok di rumah. Setelah semuanya beres, aku sama Dea udah hasil banyak. Kita langsung berteduh istirahat di saung. Di sini mama sama bungsu lagi tidur. Alhamdulillah udah beres semua, waktunya kita pulang. Segitu dulu video dari aku, semoga suka. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe.